Sama dengan kita berdoa, Pak. Doa itu kalau dalam ilmu psikologi, Pak, direction, O itu obedient, A itu acceptance. Maksudnya itu apa, Pak? Kalau minta direction, kalau minta kepada Allah harus dengan niat yang jelas. Jadi misalnya kita minta ke Allah nih, Pak, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang kaya. Allah udah tahu maksud Bapak itu kemana, Pak. Nah, jadi kalau Allah tidak bisa dibohongi. Kalau aku kaya, ya Allah, aku akan menyumbang. Allah tahu. Tak usah kalian bohongi aku. Kalian pasti mau beli ini, beli ini, beli ini. Aku bukan tak tahu. Allah tidak bisa dibohongi, Pak. Itu maksudnya. Doa itu harus memenuhi 3 ini. Harus dengan niat yang jelas. Yang kedua, obedient. Kalau minta kepada Allah tidak boleh ragu. Tidak boleh berbenturan apa yang diminta mulut dengan yang diminta hati. Misalnya kita berdoa, Bu, ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang halal lagi baik. Tapi hati kita mengatakan sedangkan yang haram aja susah. Ah, itu tetap dapat yang haram, Pak. Jadi itu yang saya maksudkan itu tuh. Kalau kita berdoa harus jangan ragu, tidak boleh ragu. Jadi tidak boleh berbenturan, Bu. Begitu juga karena gini, kalau kita berbenturan tetap hati yang akan dikabulkan oleh Allah. Kalau acceptance itu apa, Pak? Setelah kita selesai berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Jadi kenapa selama ini doa kita tidak dikabulkan? Takutnya sama seperti mimpi menceritakan kepada yang tidak benar, sama ibaratnya kita meminta lain di mulut, lain di hati, ya. Itu yang menyebabkan doa tidak terkabul itu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, Pak. Dikumpulkan oleh Firaun dukun-dukun paranormalnya. Dukun ini, Pak, dari zaman dulu tuh ada, sampai kata sahabat, ya Rasulullah, dia betul apa yang dia tebak itu, ya Rasulullah, yang dia ramalkan betul-betul terjadi. Kata Rasulullah, walaupun mereka bisa jalan di atas air, jangan kalian percaya. Nah, itu, Pak. Datang pula para ulama, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau ada orang yang bisa jalan di atas air, katak jauh lebih hebat daripada dia. Nah, betul enggak, Pak? Melompat-lompat dia di atas air itu lagi. Kalau dia bisa terbang, lalat jauh lebih baik bisa terbang. Aja jangan pula heran kita, Pak. Karena memang dukun ini dari zaman dulu sampai sekarang pun ada. Di Arab Saudi itu, Pak, sampai ada polisi khusus mengejar dukun, penyihir. Nah, jadi memang ada tuh, Pak. Kadang ada dia sholat juga di masjid, Pak, tapi itu udah dipantau orang-orangnya. Nah, jadi kalau Bapak buka YouTube penangkapan penyihir di Arab Saudi, keluar nanti apa yang saya bilang nih, Pak. Bagaimana cara polisi Arab Saudi menangkap penyihir. Sama dengan KPK nangkap apa, Pak? OTT rata-rata, Pak. Operasi tangkap tangan semuanya, dukun di Arab Saudi itu, Pak. Penyihir-penyihir di sana itu. Nah, jadi memang tidak boleh dipercaya, Bu. Kita bertanya saja kepada dukun, 40 hari sholat kita tidak diterima, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Kehidupan saya seperti ini sekarang. Oh, kamu tidak cocok kerja di air, kata. Berarti tidak boleh laundry, Pak. Tukar kerja lain. Nah, itu kan pandai-pandai dia aja sebetulnya itu, Pak. Apabila ternyata benar, nah disitulah kadang kita ini sesatnya jadi ketika mempercayai hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi kemudian, Pak, sampai mana pula tadi, Pak? Lupa lah saya. Ya dukun tuh, Bu. Dukun nih. Saya, Pak, ini jujur di pengalaman pribadi, Pak. Dukun besar di Pengambang, Rumbai. Orang dulu, Pak, di Pekanbaru nih paling takut kalau ada orang acara di Pengambang. Pengambang Rumbai itu, Pak, paling takut orang datang tuh, Pak. Racun beredar di situ, Pak. Nah, akhirnya ada seorang dukunnya, Pak. Dia bekawan sama saya, Pak. Nah, tobat dia, bekawan dia sama saya. Akhirnya saya kan udah dekat bertanya saya, Pak. Jadi macam mana Bapak sebagai dukun tuh, Pak? Beda-beda tipis sama nipu sebetulnya, tak? Telur direndam dengan cairan asam, melunak cangkangnya, masukkan paku, masukkan rambut, masukkan segala macam, Pak, tutup balik atasnya. Begitu pasien datang, kami giling-giling di kepalanya, kami pecahkan, kena santet ibu. Lupa gitu sebetulnya, Pak. Main sulap sebetulnya, Bu. Dan itu Bapak yang lah Bapak praktekkan nih, Pak. Udah salah saya nanti.
Bisa Pak, tutorialnya ada di YouTube Pak. Cara memasukkan paku jarum ke dalam telur. Rendam dengan cairan asam selama 2 jam. Ada cairannya tuh Pak ya. Bisa Bapak praktekkan lah. Untuk nakut-nakuti anak-anak Pak ya. Jadi dukun ini Bu ya, mereka ini ada kadang yang punya kepandaian itu apa Pak? Dia mencuri-curi dengan kerjasama dengan jin. Nah, itu memang ada. Makanya kadang kilat itu Pak, kilat sebelum hujan itu sebetulnya ada jin yang coba untuk mencuri berita langit. Diburulah oleh kilat itu Pak. Waktu kecil kata orang, aku dipoto langit. Nah, sebetulnya kan untuk mengejar jin itu Bu, yang iblis yang mencoba-coba mencuri berita langit.